Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Sudah larut, kita harus segera tidur. Kita akan berangkat besok pagi. Rumahku cukup jauh. Yu Hao mengangguk dan berkata, "Maaf, tapi kamu harus tidur di ranjang yang sama denganku malam ini. Kamu bisa mandi dulu." Wang Dong melotot, "Tidak ada yang akan tidur di ranjang yang sama denganmu malam ini. Kamu akan tidur di lantai dan aku akan tidur di tempat tidur. Apakah kamu bahkan tidak tahu bagaimana memperlakukan tamumu?" Yu Hao tertawa dan berkata, "Sudah cukup. Aku bertanya-tanya, siapa yang menangis ketika aku pergi saat itu dan bersikeras bahwa kita tidur di ranjang yang sama malam itu? Apakah kamu lupa itu setelah 2 tahun terakhir?" Wang Dong tersipu dan berkata, "Omong kosong, tidak ada yang menangis. Minggir, aku ingin tidur sendiri. Kita sudah dewasa sekarang, apa yang akan dikatakan orang jika melihat 2 laki-laki dewasa tidur di ranjang yang sama?" Dia berlari ke kamar mandi untuk mandi saat dia berbicara. Yu Hao bergumam pelan, apakah mesofobianya semakin parah? Setelah Wang Dong selesai mandi, ia berkata, Kamu cepat mandi." Yu Hao membaringkan tubuhnya di lantai saat dia berkata, "Aku menyesal segera setelah membuat tempat tidur untukmu. Kenapa kita tidur? Kita harus berkultivasi dengan kekuatan Haodong. Kekuatan jiwamu telah mencapai kemacetan peringkat 60 dan kamu jauh lebih kuat dariku. Kamu harus membimbingku dalam kultivasi. Aku pikir kecepatan kultivasiku akan sangat meningkat jika kamu melakukannya." Wang Dong mengangkat tangannya dan menggosok kepala Yu Hao. "Berjanjilah padaku bahwa kamu tidak akan berkultivasi malam ini dan kamu akan mendapatkan tidur nyenyak di malam ini. Apakah kamu tidak senang aku di sini? Aku harap kamu bisa membawa kegembiraan ini ke dalam tidurmu. Belum lagi, aku lelah setelah perjalanan. Ada 2 orang yang aku kenal yang terlihat jauh lebih tua dari yang seharusnya. Satu adalah BB yang kehilangan guru Shoya dan satunya kamu. Kamu sudah melelahkan dan mengerahkan diri terlalu banyak. Itu tidak baik jika kamu tidak memberi dirimu waktu untuk beristirahat. Tidak ada batasan untuk pengembangan kekuatan jiwa dan penelitian alat jiwa. Tetapi kamu akan cepat atau lambat runtuh jika tidak memberi dirimu cukup istirahat. Ini juga merupakan alasan mengapa aku datang untuk mencarimu dan mengapa aku memintamu untuk menemaniku pulang. Aku harap kamu beristirahat. Siapa tahu itu bermanfaat untuk kultivasimu. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Tidak akan berkultivasi malam ini. Aku akan istirahat. Aku akan mandi." Yu Hao melompat berdiri ketika dia berbicara dan melangkah ke kamar mandi. Beban di pundaknya sangat amat berat dan penuh dengan tekanan yang melelahkan. Dengan kebahagiaan hari ini terasa lebih ringan, ditambah guyuran air yang merilekskan tubuhnya. Wang Dong sudah berbaring di tempat tidur dan dia merasa seolah-olah dia bisa mencium aroma yang unik milik Yu Hao. "Bocah konyol, kita tidak semudah itu lagi. Aku pasti akan membantumu bersantai. Namun, apakah kamu tahu apa artinya bagiku untuk membawamu kembali ke rumah?" Dia bergumam pelan dan memerah. Yu Hao selesai dan menyadari Wang Dong sudah tertidur. Dia tidur sangat nyenyak. Dia pasti lelah setelah melakukan perjalanan sepanjang hari. Dia menarik selimut Wang Dong dengan lembut dan tiba-tiba menyadari bahwa diam-diam mendengarkan pernafasan berirama Wang Dong sebenarnya sangat santai. Malam yang sangat santai telah berlalu. Pagi tiba dan mereka memulai perjalanan. Keduanya pergi ke kota begitu mereka meninggalkan akademi. Wang Dong menghela nafas kekaguman saat mereka berjalan dan berkata, "Aku harus mengatakan kota Radian Kekaisaran Ryu sangat megah dan dibangun dengan luar biasa. Kota Radian ini tidak seperti negara lain yang pernah aku lihat. Alat jiwa sudah meresap di antara warga mereka." Yua berkata, "Ini adalah keuntungan Kekaisaran Ryu
dan juga karena mereka memiliki banyak material berharga. Apakah kakak tertua menerima logam langka yang aku kirim kembali? Wang Dong mengangguk. Kami telah memberikan setengah ke akademi dan menyimpan sisanya untuk Sekte Tang sesuai dengan instruksimu. Yu Hao berkata, itu bagus. Oh ya, aku belum bertanya kepadamu di mana tepatnya rumahmu. Kita sudah saling kenal begitu lama, tetapi aku belum pernah mendengarmu membicarakan tentang rumah. Wang Dong menyeringai secara misterius dan berkata, rumahku tersembunyi di balik awan. Kamu akan tahu ketika kamu mencapainya. Tersembunyi di awan? Ulang Yu Hao geli. Apakah kamu mencoba untuk menjadi misterius? Kota cahaya sangat amat besar, tetapi mereka berdua mengobrol dengan gembira dan tidak merasakan berlalunya waktu. Mereka akhirnya meninggalkan kota cahaya dan Yu Hao tiba-tiba berhenti. Ayo pergi, Wang Dong mendesaknya. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tunggu, ayo bantu aku. Yu Hao menggenggam tangan Wang Dong. Dong power dilepaskan. Wang Dong segera merasakan deteksi spiritual Yu Hao meluas. Kekagumannya membuatnya lupa untuk terus bertanya. Dia menyadari yang mengejutkannya bahwa deteksi spiritual Yu Hao dapat mencakup area yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Jauh lebih banyak. Dia bisa mengendalikan deteksi spiritualnya dengan ketepatan luar biasa. Dengan bantuan Wang Dong, deteksi spiritual Yu Hao bisa mencapai lebih dari 3000 meter dalam satu arah. Dia secara bertahap menoleh dan mata rohnya memindai kota cahaya seperti radar. Dia secara bertahap menarik kekuatan spiritualnya. Setelah dia memastikan bahwa tidak ada yang salah. Apa yang sedang kamu lakukan? Wang Dong bertanya dengan rasa ingin tahu. Yu Hao berkata, biarkan aku membantumu, melengkapimu. Dia mengambil alat jiwa dari 24 jembatan bulan. Apa ini? Alat jiwa tipe terbang? Wang Dong bertanya dengan heran. Ya, aku membuat ini hanya untukmu. Ini adalah alat jiwa tipe terbang kelas 6 dan kamu dapat menggunakannya sekarang. Aku tidak dapat menjelaskan prinsip-prinsipnya kepadamu karena toh tidak akan mengerti. Item ini akan memungkinkanmu untuk mengubah arah dengan lancar dan gesit di langit. Dan yang harus kamu lakukan mengendalikan pegangan yang melekat pada bahu. Ketika kamu sudah terbiasa, kamu bahkan dapat memasukkan kekuatan jiwa ke dalamnya untuk mengendalikannya. Ini terbang sangat cepat dan juga sangat gesit. Bahkan insinyur jiwa kelas 6 dari aula kebajikan termasyhur mungkin tidak dapat mencapai standar ini. Wang Dong tidak melawan dan memakai alat jiwa. Dengan bantuan Yu Hao, dia memasukkan kekuatan jiwa ke dalam alat jiwa seperti kipas, dan sepasang sayap terlipat muncul dari kedua sisi. Alat jiwa tipe terbang kecil ini memiliki total 6 lubang. Yu Hao memberi Wang Dong penjelasan singkat tentang cara menggunakan alat jiwa ini. Dia awalnya berpikir bahwa Wang Dong masihlah seorang raja roh, jadi dia telah mengumpulkan 6 alat jiwa kelas 5 bersamaan saat menempa item ini, sehingga raja roh akan dapat mengendalikannya. Kekuatan jiwanya sendiri tidak kalah dengan raja roh, jadi dia memiliki model yang sama untuk dirinya sendiri. Wang Dong mencobanya dengan sederhana dan langsung jatuh cinta dengan hadiahnya. Dia menggunakan kekuatan jiwanya untuk mengendalikannya dengan gesit dan tidak sulit sama sekali untuk memahami kontrol alat jiwanya. Tidak butuh waktu lama sebelum dia merasa sangat nyaman. Meskipun sayap Dewi kupu-kupu cahayanya bisa membuatnya terbang, itu jauh lebih lambat dari alat jiwa tipe terbang ini. Sangat mengesankan. Wang Dong memberi Yu Hao anggukan puas. Yu Hao terkekeh dan berkata, aku hanya berharap kamu tidak menolak seperti alat jiwa ini sebelumnya. Ekspresi Wang Dong berubah sedikit dan dia berkata, oh iya, aku harus mengingatkanmu bahwa keluargaku tidak menyetujui alat jiwa. Jadi kamu tidak boleh menggunakannya di depan mereka. Yu Hao tertegun sejenak. Jadi ketidaksukaanmu akan alat jiwa datang dari keluargamu. Baiklah, aku akan mengingatnya. Ayo pergi. Kalau begitu biarkan aku mencoba kecakapan terbangnya. Bagaimanapun Wang Dong masih muda dan dia baru saja mendapatkan alat jiwa tipe terbang yang sangat bagus. Dia bersemangat seperti anak kecil yang baru saja menerima hadiah dan tidak sabar untuk mencobanya. Yu Hao menghentikannya dan berkata, jangan terburu-buru. Aku punya sesuatu yang lain untukmu. Wajahnya menjadi serius.
saat Yu Hao berbicara, dan dia mengamati sekelilingnya tanpa sadar sekali lagi sebelum dia meraih sesuatu di pinggangnya dan cincin kecil muncul. Cincin itu seluruhnya berwarna putih perak dan ada pola sederhana yang digambar halus di permukaannya. Wang Dong menatap cincin itu, terkejut. Yu Hao, kamu memberiku cincin? Yu Hao membentak. Apa yang kamu pikirkan? Ini bukan cincin normal. Ini adalah alat jiwa penyimpanan. Wang Dong berkata dengan datar. Itu masihlah sebuah cincin. Yu Hao sedikit ditarik kembali oleh kekerasan kepalanya. Baiklah, lihatlah barang-barang di dalamnya. Baik, Wang Dong menatap cincin itu. Itu berkontraksi ketika dia menanamkan kekuatan jiwa untuk mengekstrak item yang terkandung di dalamnya. Wang Dong terguncang oleh benda di tangannya. Sebelum dia sempat melongo. Itu adalah entitas yang sedikit lebih besar dari telapak tangannya, mirip dengan lempengan dada bundar. Itu dihiasi dengan dekorasi perak putih dan ada permata besar yang menyerupai bentuk kaca pembesar di bagian paling tengah. Permata ini berwarna biru pucat. Sinar yang memukau sangat hidup seperti sinar matahari. Wow, ini begitu indah. Wang Dong dipenuhi dengan kejutan. Kapan kamu tahu? Wang Dong tergagap gemetar. Yu Hao bingung tahu apa. Bantu aku menyimpan barang ini untuk saat ini. Kamu harus sangat berhati-hati dan tidak membiarkan siapapun melihatnya. Ini adalah safir cahaya bintang. Dan ini pertama kalinya aku melihat safir cahaya bintang sebesar ini. Ia juga dikenal sebagai permata spasial dan mungkin alat jiwa penyimpanan terbesar di dunia. Jangan pernah mencoba mengeluarkan barang yang disimpan di dalamnya dan mengembalikannya kepadaku setelah kembali ke Shrek. Wang Dong menatap Yu Hao dengan mata lebar. Apakah itu berarti ini bukan untukku? Hah? Yu Hao bingung. Tentu saja bukan. Alat jiwa tipe terbang adalah hadiahku untukmu. Kamu? Wajah Wang Dong memerah dan sorot matanya tiba-tiba menjadi sangat panas. Pergi dan matilah. Tunggu saja. Dengan itu, dia mengembalikan safir cahaya bintang yang mempesona ke cincin dan melompat ke udara. Dia melepaskan kekuatan jiwa sebanyak yang dia bisa dan berubah menjadi seberkas cahaya saat dia melonjak ke langit. Hei, tunggu aku. Di mana rasa kemanusiaanmu? Ini adalah sikap yang kamu berikan kepada aku ketika aku baru saja memberimu hadiah. Yu Hao tidak tahu apa yang terjadi. Dia naik ke langit untuk mengejarnya. Wang Dong benar-benar terbang dengan sekuat tenaga. Yu Hao masih jauh lebih lemah dari Wang Dong dalam hal kekuatan jiwa. Dia tidak pernah bisa mencapai ledakan kecepatan Wang Dong ketika dinaikkan mencapai maksimal. Dan dengan demikian, dia sangat sulit mengejar temannya. Pemahaman Yu Hao seharusnya dia terbang ke arah timur dan memasuki perbatasan kekaisaran Tianhu. Namun, Wang Dong tidak mengubah arah sama sekali dan terbang lurus ke arah utara. Dan Yu Hao pun tertinggal. Wang Dong tidak serakah. Jadi mengapa dia memiliki reaksi yang kuat dan berlebihan? Wang Dong benar-benar tidak tahu kemana dia pergi. Dia tidak tahu mengapa dia begitu bingung dan marah ketika dia terus melonjak histeris ke langit. Dan dia juga tidak tahu berapa lama dia terbang. Yang bisa dia rasakan hanyalah bahwa segala sesuatu bergerak dengan kecepatan yang menyilaukan. Alat jiwa tipe terbang Yu Hao setidaknya 3 kali lebih cepat dari kecepatan Wang Dong sebenarnya. Dan sedikit kekuatan jiwa yang digunakannya. Dia telah mengkonsumsi terlalu banyak kekuatan jiwa dan sudah waktunya untuk beristirahat. Emosi Wang Dong sudah agak tenang setelah terbang dengan begitu heboh. Wajah Yu Hao sedikit pucat. Kamu? Yu Hao menyusul Wang Dong di udara, tetapi napas dan auranya tidak stabil. Jadi dia tidak bisa berbicara. Mereka terbang terlalu cepat. Setidaknya hambatan udara mengepung mereka dari depan sampai ke titik bahwa mereka harus menggunakan kekuatan jiwa untuk melindungi diri mereka sendiri. Apa yang salah denganku? Wang Dong terus mengawasinya tetapi hatinya sakit. Tubuh Yu Hao bergetar di langit dan matanya tiba-tiba tertutup sebelum dia langsung jatuh ke tanah. Wang Dong ketakutan dan dia berteriak, Yu Hao! Wang Dong melesat ke arah Yu Hao. Ada apa denganku? Dia hanya memintaku untuk mengurus sesuatu. Dan dia bahkan memberiku hadiah bagaimana aku bisa melakukan ini padanya. Kehidupannya sebagai siswa pertukaran di Akademi Teknik Kekaisaran Ryu yang jahat selama 2 tahun terakhir telah cukup sulit. Bagaimana aku membuat lebih banyak masalah baginya? Dia terus memeluk Yu Hao dan dengan cepat menyalurkan sisa kekuatan jiwanya ke tubuh Yu Hao
saat mereka perlahan melayang. Tidak butuh waktu lama sebelum mereka berdua turun ke tanah. Jangan menakutiku, Yu Hao. Bagaimana perasaanmu? Ini salahku, ini semua salahku. Aku seharusnya tidak pergi seperti itu. Tidak ada yang boleh terjadi padamu. Wang Dong sangat cemas dan khawatir, matanya menjadi merah dan mendekap Yu Hao. Sebenarnya Yu Hao hanya sedang menggoda dan ingin menakuti Wang Dong, namun Yu Hao merasakan perasaan tidak nyaman dalam pelukan Wang Dong. Yu Hao tidak tahan lagi untuk menggoda Wang Dong. Aku baik-baik saja. Aku baru saja mengkonsumsi terlalu banyak kekuatan jiwa. Lain kali katakan saja kepadaku jika kamu tidak senang tentang sesuatu. Jangan lakukan itu lagi. Yu Hao memaksa matanya terbuka dan bergumam dengan lemah. Biarkan aku beristirahat sebentar. Berhentilah memberiku kekuatan jiwa. Kamu juga harus beristirahat. Ya. Wang Dong buru-buru setuju dan sikapnya yang patuh sangat berbeda dari bagaimana ia telah bertindak sebelumnya. Yu Hao tertawa sedikit di dalam hati ketika dia terus berbaring malas di paha Wang Dong. Dia merasakan kegembiraan ketika dia santai setelah terbang dengan panik untuk waktu yang lama. Mereka berada di daerah perbukitan. Suhunya jauh lebih dingin daripada kota cahaya. Ini berarti mereka berada di dekat daerah utara. Dan itu juga berarti mereka cukup jauh dari tujuan awal mereka. Yu Hao masih tertidur lelap dan Wang Dong melamun sedikit sementara mereka berdua secara bertahap mendapatkan kembali kekuatan jiwa mereka. Tiba-tiba bumi tampak bergetar dan suara samar guntur bisa terdengar di kejauhan. Wang Dong tertegun sejenak. Apakah akan turun hujan? Tapi bagaimana bisa guntur menyebabkan tanah bergetar? Yu Hao masih tidur nyenyak ketika dia tersentak bangun dan dia melompat memberi Wang Dong kejutan. Ada apa, Yu Hao? Wang Dong bertanya. Yu Hao meletakkan jari telunjuknya di bibirnya ketika dia mulai mendengarkan dengan seksama. Guntur bergulir disertai dengan getaran di tanah muncul sekali lagi. Itu lebih jelas daripada kejadian sebelumnya dan itu berlanjut untuk waktu yang lebih lama. Itu adalah meriam jiwa. Yu Hao segera berdiri dan menarik Wang Dong dari tanah. Dia telah memulihkan kekuatan jiwa dalam tidur nyenyaknya dan langsung terhubung dengan kekuatan jiwa Wang Dong. Kekuatan Hao Dong mereka mulai beredar dengan cepat. Tulang lengan kiri cahaya emas Wang Dong bersinar. Yu Hao juga mengambil 2 botol susu yang terisi penuh dengan kekuatan jiwa. Mengambil 1 untuk dirinya sendiri dan 1 untuk Wang Dong. Mereka mengisi kembali kekuatan jiwa mereka secepat mungkin. Tidak peduli apa yang terjadi. Yang terbaik adalah mereka menghadapinya dalam keadaan optimal. Guntur yang bergulir terus menggelegar dan suara-suara itu berangsur-angsur menjadi lebih keras seolah-olah mereka semakin dekat dan lebih dekat dengan mereka. Yu Hao menuju satu sisi gunung. Suara itu datang dari arah itu. Aku dapat menilai bahwa setidaknya ada 50 meriam jiwa di atas kelas 4 yang ditembakkan secara bersamaan. Namun kemungkinan orang yang menggunakan meriam jiwa berlari untuk hidupnya. Dia menatap ke arah itu. Setitik cahaya keemasan muncul di dahinya sebelum membentang menjadi garis vertikal dan perlahan terbuka. Mata takdirnya telah diaktifkan. Mata takdir menatap ke Cakrawala dan Yu Hao berkata dengan heran, "Wow, ada lebih dari 10.000 aura orang di sana." Wang Dong meliriknya dengan tatapan aneh dan berkata, "Yu Hao, kamu menjadi semakin mirip monster. Kamu bahkan bisa melihat itu." Yu Hao terkekeh dan berkata, "Aku awalnya tidak bisa, tetapi kekuatan spiritualku sangat meningkat sekali lagi. Dan mata takdirku berevolusi. Ayo pergi, tidak peduli siapa mereka. Ini adalah urusan kekaisaran Ryu. Biarkan mereka bertarung di antara mereka sendiri." Wang Dong berkata dengan acuh tak acuh. Yu Hao terkekeh, "Jangan terburu-buru. Mereka masih cukup jauh dengan kecepatan kita. Mereka tidak mungkin mengejar kita. Aku ingin kamu merasakan betapa mistik dan menakjubkannya mata takdir." "Hah? Bagaimana aku bisa melakukan itu?" Keingintahuan Wang Dong terguncang. Yu Hao berkata, "Tutup matamu. Aku akan melakukan berbagai deteksi spiritual denganmu. Sejauh itu, bukankah itu di luar jangkauanmu?" "Oh, tunggu. Mata takdirmu dapat meningkatkan kekuatan jiwa mata roh." Wang Dong akhirnya mengerti apa yang ingin dilakukan Yu Hao. Suara-suara yang datang dari sisi lain terasa seperti 5 km jauhnya. Bisakah dia masih menggunakan deteksi spiritual pada jarak seperti itu? Yu Hao meraih tangan Wang Dong dan memejamkan matanya, dan mata takdir di dahinya perlahan-lahan terbuka dan menatap jauh ke Cakrawala. Wang Dong merasa seolah-olah gambar yang tak terhitung jumlahnya muncul di benaknya. Gambar-gambar ini
terbang dengan kecepatan menyilaukan ke titik di mana semuanya tampak buram. Kecepatan mereka perlahan berkurang dan dia menyadari bahwa dia bisa melihat awan dan kabut di langit. Perspektifnya dari langit kira-kira 200 meter di atas tanah, dan dia bisa melihat semuanya dengan sangat jelas. Saat dia melihat ke bawah, ada kerumunan orang di kejauhan. Seperti yang dikatakan Yu Hao, setidaknya ada puluhan ribu prajurit yang mengejar. Visinya menjadi lebih dekat, tetapi itu menjadi jauh lebih lambat, yang mungkin berarti bahwa deteksi spiritual Yu Hao telah mencapai batasnya. Wang Dong berbisik, "Jangan memaksakan diri." "Baiklah," Yu Hao menjawab. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan deteksi spiritual pada jarak yang luar biasa, dan dia tidak berharap efeknya sebagus ini. Meskipun kekuatan jiwanya dan kekuatan spiritualnya dikonsumsi pada tingkat yang mengkhawatirkan, menyelidiki pada jarak yang begitu jauh membuat konsumsi itu sepadan. Mereka bisa melihat dengan lebih jelas ketika visi mereka menjadi semakin dekat. Ada dua kelompok orang, ada sekitar 100 orang yang berlari, dan mereka sangat cepat. Mereka semua memiliki alat jiwa, tetapi tidak ada satu orang pun yang menggunakan alat jiwa tipe terbang. Tingkat budidaya kelompok ini tampaknya layak, dan Yu Hao dapat mengatakan dari cahaya cincin jiwa mereka bahwa mereka semua memiliki setidaknya 3 cincin. Namun alat jiwa yang mereka gunakan lebih campur aduk dan tidak merata. Mereka terus berlari sementara mereka melepaskan kemampuan alat jiwa mereka dari waktu ke waktu untuk menangkis musuh-musuh mereka. Tentara yang mengejar mereka dari belakang rapi dan teratur, secara bertahap menekan sekelompok orang di depan mereka. Ini adalah pertama kalinya aku melihat perang antara unsur jiwa dalam skala seperti ini. Yu Hao sangat ingin tahu, tetapi kelompok yang melarikan diri berlari tepat ke arah mereka, dan mempertahankan deteksi spiritualnya pada jarak yang sangat jauh akan berdampak buruk padanya. Tepat ketika dia hendak menarik mata takdir dan deteksi spiritualnya, tubuhnya tiba-tiba bergetar dan matanya membeku di lokasi tertentu. Wang Dong secara alami bisa melihat apa yang dilihat Yu Hao. Orang-orang yang menarik perhatian Yu Hao adalah dua gadis muda. Di antara sekelompok yang melarikan diri, salah satu dari mereka mengenakan jubah prajurit putih, sementara yang lain membawa meriam besar dan mengenakan jubah prajurit biru. "Bagaimana mungkin mereka?" seru Yu Hao. "Siapa mereka?" Wang Dong bertanya dengan curiga. Yu Hao berkata, "Apakah kamu ingat Jusi dan Keke yang aku ceritakan? Mereka termasuk di antara kelompok pelarian." Yu Hao menutup mata takdir saat dia berbicara. "Apa yang harus kita lakukan?" "Aku akan membiarkanmu memutuskannya." Wang Dong tampak sangat tenang. Mata Yu Hao menyipit saat dia menatap Wang Dong. Ini sangat berbahaya. Wang Dong tersenyum dan berkata, "Pernahkah aku takut akan bahaya saat aku bersamamu?" Yu Hao tertawa. "Aku tidak akan pernah membiarkanmu terluka selama aku masih hidup. Ayo pergi." Dia meraih tangan Wang Dong saat dia berbicara, dan mereka berlari ke depan saat mereka mengaktifkan alat jiwa tipe terbang di punggung mereka. Para prajurit yang mengejar di kedua sisi mulai mendekat, dan kelompok yang melarikan diri mengambil kesempatan sebelum mereka akan dikelilingi untuk menerobos celah di depan mereka. Yu Hao bisa melihat dari kejauhan bahwa Jusi dan Keke berada di barisan depan dari kelompok yang melarikan diri. Kelompok unsur jiwa ini menemukan penerbang panik, dan Keke segera mengangkat meriam berat di tangannya. Jika ada musuh yang menghalangi mereka di depan dalam kondisi mengerikan seperti ini, peluang mereka untuk bertahan hidup akan menjadi lebih kecil. Pada saat ini, sebuah suara muncul di pikiran Jusi dan Keke. "Ini aku, Yu Hao." Kata sederhana menyebabkan kedua gadis kecil itu gemetar hebat. Mata Keke dipenuhi dengan kejutan yang menyenangkan ketika dia berteriak, "Dia di sini untuk membantu kita." Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.